semua kan ngobrol setiap hari ya, tapi pernah kepikiran nggak sih kalau beberapa kata yang kelihatannya sederhana itu ternyata bisa jadi alat yang sangat kuat? Nah, hari ini kita akan bahas 4 frasa yang punya kekuatan buat mengubah cara kita melihat dunia dan menjalani hidup. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau kata-kata yang kita ucapin setiap hari itu bukan cuma sekedar ucapan, tapi sebuah alat. Alat untuk jadi lebih sadar dan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Nah, konsep inilah yang dikenal sebagai kalimah thayyibah. Yuk kita mulai dengan ngebahas apa sih sebenarnya artinya dan kenapa ini begitu penting. Kalimat thayyibah itu kalau diartiin langsung ya kata-kata yang baik. Tapi ini lebih dalam dari sekedar ucapan sopan loh. Ini adalah cara kita untuk secara sadar membingkai semua pengalaman kita, baik itu yang besar maupun yang kecil, dengan rasa syukur dan perspektif yang lebih tinggi. Oke, frasa pertama kita ini buat momen-momen yang bikin kita speechless. Saat kamu menyaksikan sesuatu yang begitu indah atau menakjubkan, kata inilah yang pas banget buat diucapin. Frasa itu adalah Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. Jadi, waktu kita mengucapkannya, kita seolah-olah mengakui kalau keindahan atau keajaiban yang kita lihat itu adalah cerminan dari kesempurnaan Sang Pencipta, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman kita. Kapan kita mengucapkannya? Bayangin deh, kamu lagi lihat matahari terbenam yang warnanya wah luar biasa indah, sampai bikin kamu berhenti sejenak. Atau pas kamu lihat ada orang yang tulus banget berbuat baik. Nah, di saat-saat itulah, Subhanallah jadi ungkapan yang paling pas. Dan ini bukan sekedar tradisi loh, seperti yang bisa kita lihat di sini, praktek memuji ini akarnya kuat dalam tuntunan spiritual. Ini jadi pengingat buat kita untuk menjadikan pengagungan sebagai bagian dari rutinitas kita, baik di pagi maupun sore hari. Oke, selanjutnya kita pindah ke frasa kedua. Frasa ini sering banget dipakai waktu kita melihat sesuatu yang mengesankan, apalagi yang dimiliki atau dicapai oleh orang lain. Frasa itu adalah Masya Allah, yang artinya ini adalah apa yang Allah kehendaki. Yang menarik dari ungkapan ini tuh fungsinya. Ini adalah sebuah pengakuan tulus bahwa semua keindahan dan keberhasilan yang kita lihat pada orang lain itu asalnya dari sumber yang sama, kehendak Tuhan. Jadi, waktu kamu lihat kesuksesan temanmu, sebuah karya seni yang luar biasa, atau pencapaian hebat lainnya, mengucapkan Masya Allah, itu adalah cara yang sangat positif untuk mengakui kehebatan itu, sambil menjaga hati kita dari rasa iri. Petunjuk soal ini datang dari sebuah kisah dalam Al-Quran, di mana seseorang diingatkan untuk mengucapkan frasa ini saat memasuki kebunnya yang indah. Ini jadi pelajaran buat kita tentang cara menghargai berkah, baik itu milik kita atau orang lain, tanpa ada rasa sombong atau dengki. Sekarang, kita lihat frasa yang berhubungan dengan masa depan, rencana-rencana kita, dan janji-janji kita. Ini nih salah satu frasa yang paling sering kita dengar, ya kan? Betul, insya Allah, yang artinya jika Allah menghendaki. Ini lebih dari sekedar ungkapan, tapi sebuah pernyataan kerendahan hati. Ini menunjukkan niat tulus kita untuk melakukan sesuatu sambil sadar betul kalau hasil akhirnya ada di luar kendali kita. Penggunaannya praktis banget dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pas kita bilang, sampai jumpa besok ya, insya Allah. Ini bukan sekedar formalitas, tapi pengingat bahwa semua rencana kita itu bergantung pada izinnya. Dan petunjuknya sangat jelas, datang langsung dari Al-Quran, yang secara spesifik mengingatkan kita untuk tidak bilang, aku pasti akan melakukan ini besok, tanpa menambahkan, insya Allah. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya kerendahan hati dalam merencanakan masa depan. Yuk, kita jelajahi frasa terakhir kita, sebuah ungkapan yang begitu kuat dan digunakan dalam momen-momen emosi yang luar biasa dan penuh makna. Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan bahwa kebesaran Tuhan itu melampaui segalanya, melampaui kegembiraan kita, kesedihan kita, kemenangan kita, dan bahkan tantangan terberat kita. Penggunaannya sangat luas, dari momen kemenangan pribadi, rasa lega yang mendalam, sampai menjadi bagian sentral dalam ibadah sholat. Frasa ini selalu mengingatkan kita akan sumber dari segala kekuatan dan kebesaran. Panggilan untuk mengagungkan Tuhan ini tertuang dalam kitab suci. Ini bukan cuma tentang kemenangan, tapi tentang rasa syukur atas petunjuk dan berkah yang kita terima setiap harinya. Oke, mari kita rangkum sebentar. Kita punya Subhanallah untuk rasa takjub pada ciptaan. Lalu Masya Allah untuk mengagumi anugerah pada orang lain. Ada Insya Allah untuk menyerahkan rencana masa depan kita. Dan Allahu Akbar untuk mengakui kebesarannya dalam setiap momen. Masing-masing punya tempat dan kekuatan tersendiri. Oke,
Jadi, kenapa sih mengucapkan kata-kata ini secara teratur itu begitu penting dalam hidup kita? Mari kita lihat manfaat praktisnya. Jadi apa manfaatnya? Pertama, ini adalah cara untuk selalu mengingat Tuhan, menjaga perspektif kita tetap lurus. Ini secara alami akan membawa ketenangan batin. Nah, dari situ, ini akan membentuk kebiasaan yang baik dalam cara kita berbicara dan berinteraksi. Dan pada akhirnya, ini adalah jalan menuju kehidupan yang lebih sadar dan lebih penuh makna. Jadi saya tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan kecil. Bukan cuma untuk mengingat, tapi untuk merasakan. Hari ini, coba deh perhatikan satu momen saja. Satu pemandangan, satu kabar baik, atau satu rencana yang pas banget dengan salah satu frasa ini. Kata-kata ini bukan sekedar hafalan, tapi ibarat lensa untuk melihat dunia. Pertanyaannya, lensa mana yang akan Anda pakai hari ini?